Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Barakallahu fikum ya sabab al-ikhwah, bidhanillahu wa iyyakum. Nashkurullah wa nahmaduhu subhanahu daiman wa abadan. Alhamdulillah alladhi waffaqana wa hadha tawfiq. أيها الإخوة، التوفيق من الله عز وجل للعبد أن يجتهد في عبادته. ونحن نعيش في الدنيا أيها الإخوة، نحن نحيا ونعيش في الدنيا المقصود به هذه العبادة، المقصود بالعيش في الدنيا هي العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لنعبد الله عز وجل. وأعظم العبادات طبعا أيها الإخوة لا شك ولا ريب أن أعظم العبادات هي هذه الصلاة، رأس كل عبادات. الصلاة رأس كل عبادات. Ikhwah, kita bersyukur kepada Allah SWT, kita di atas nikmat yang agung, yang besar. Nikmat terbesar itu dimudahkannya senantiasa kita ibadah. Yassarallahu lana al-ibadah. Dan semuanya harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk apa? Ibadah. Dan a'zamul ibadat, afdalul ibadat, wa imamul ibadat ya hadhihi shalah. Jangan diremehkan. Dan siapa yang meremehkan salat, Ustaz lihat tadi banyak yang masbuk santri. Sesekali tidak apa-apa. Sesekali di shop terakhir tidak apa-apa. Sesekali. Tapi jangan pernah ridho senantiasa di sop terakhir. Lagi kelas-kelas yang 6, kelas 5 yang diberikan kesempatan untuk sop pertama, luar biasa. Ini keutamaan. Sesekali masbuklah, tapi kalau setiap saat masbuk, sop terakhir, maka layan bagi, tidak sepatutnya. Itu nanti khawatir jangan sampai jadi karakter. Akhi, idza nudiya lis-shalah fas'au akan qala. Idza nudiya lis-shalah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Apabila sudah dikumandangkan as-salah, hayya 'alas salah, khalas. Is'au, asri, bisur'ah. Fas'au. As-sa'i. Antum tahu sa'i, Safa Marwah? Semoga nanti antum digunakan sa'i Safa Marwah. Nanti suatu saat umrah sama Ustaz Kita balap lari nanti. Sa'i itu lari kencang. Ada lampu biru di atasnya, lampu hijau. Antara Safa dan Marwah 500 meter. Tapi di tengah ada 70 meter lampu hijau. Disutah dulu Hajar mencari air berlari. Apa namanya? Sa'i. Maka Allah katakan untuk hafal hadis ayatnya kan? Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Walaupun itu judulnya hari Jumat, tapi kata ulama bukan terkhusus hari Jumat saja. Karena nida lis-salah kullu yaum, kullu waqt. Panggilan untuk salat setiap waktu. Maka apa kata Allah? Fas'au sa'i. Cepat, jangan lama.
Sudah mau komat masih nongkrong. Wallahi, kalau itu karakter, tidak akan pernah ada kebaikan dalam kehidupan. Wallah. Kalau tidak ada segera, kecuali memang ya udur gimana lagi. Tapi kalau sengaja di hatinya mengundur diri ke masjid dan itu jadi karakter, demi Allah sampai kiamat tidak akan jadi orang hebat. Wallah. Ya. Saya tidak ingin santri dari solihin, santri sampah, santri ecek-ecek, yang meremehkan sholat, nunda. Ya, di sini belajar dari Riyadhus Shalihin. Tidak mengapa. Saya lihat tadi ada yang di push up, tidak mengapa. Itu proses. Ya, itu proses. Ya, untuk menjadi orang hebat. Karena memang antum di sini dicetak menjadi orang hebat. Ya, bukan menjadi orang ecek-ecek, tidak mau. Ustaz Pak Khodi tidak mau santri Riyadhus Shalihin lulus jadi sampah. Lulus jadi penguasa tapi korupsi, pembisnis tapi riba, curang, mencuri. La. Tidak melarang Riyadhus Shalihin antum menjadi saudagar, tapi saudagar yang salafi, saudagar yang bangun masjid, saudagar yang imam masjid, saudagar yang senantiasa di sholat pertama, demi Allah. Jangan main-main bersolat. Wallahi, andai kata Ustaz penyataan Ustaz Sabah yang suka mengundur sholat. Karena apa? Karena tidak pantas. Muslim, apalagi santri, apalagi dai, talibul ilm, calon dai, urung sholat. Ya? Yang dibiasakan masbuk. Kalau masuk karena udur labas, tapi kalau masuk sengaja, sudah qomat masih baca di luar, santai, sudah mau qomat, masih ngantri di kamar mandi. Kalau memang udur tidak ada masalah, tapi kalau itu karakter, demi Allah jadi sampah. Kata Nabi SAW, wala yazalur rajul, tidaklah seseorang yata'akhir, senantiasa berada di saf terakhir, apalagi malas berjamaah. Di saf terakhir saja kata Nabi, wala yazalur rajul yata'akhir hatta yu'akhiruhumullah. Hendaknya tidaklah senantiasa seorang berada di saf terakhir sampai Allah akhirkan semua urusan, terbelakang terus gak pernah maju. Soalnya yang di depan ini, kalau karena Allah, tunggu tanggal kemajuan Allah. Kalau tidak di dunia, di akhirat dia akan di depan. Belum. Fastaqimul khairat. Ya, khairat di atas khairat adalah al-ibadah, dan ibadah imamnya adalah salat. Ya, barakallahu fikum santri, para ikhwah. Kalau seorang muslim salat sudah menjadi karakternya, kebutuhannya, itu yang paling pertama yang dia sungguh-sungguh, pasti dia bahagia. Qad aflahal mu'minun, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, sini menuju kebahagiaan. Ya, sampah. Santri yang meremehkan sholat sampah. Santri yang murung-murung diri, santai, selongen, tidak cepat-cepat, sengaja, sampah yang seperti itu. Na'udzubillah. Semoga sampah hilang dari dada antum. Yuk bismillah, perbaiki. Ya, karakter kita. Rasul sangat marah. Wallahi Rasul sangat marah sama orang-orang munafik. Siapa munafik? Alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Yang kalau menegakkan salat tegak sih lakukan, tapi dengan malas. Tidak ada spirit, tidak ada semangat. Ya. Baik. Maka ayo biasakan jam berapa adzan asar, maghrib, isya, subuh. Maka bersegera agar kita tidak membiasakan diri masbuk, ya, dalam sholat kita. Barakallahu fikum, hafizakumullah. Taib ya syabab wal ikhwah. Kita lanjut nastamir ayat ikhwah di istidad lis salat. Mazilna nuraji'
ma yata'allaq bil isti'dadi lis salat. Bil amas ماذا بالأمس يا شباب؟ صف تصفية الصف. الآن ما هذا؟ هذا الدين، دين الإسلام. هذا دين الإسلام. طيب لماذا دين الإسلام؟ لأن هذا الخشب kayu ini, kayu yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Mal maksud? Al maqsudu bihi yaqulu sallallahu alaihi wasallam la tusalli illa ila sutra. La tusalli, jangan salat illa ila sutra, kecuali menghadap sutra, pembatas. Ila sutra wala tada'an ahadan yamur baina yadayk. Jangan kau biarkan seseorang lewat di depanmu. Wala tada'an ahadan yamur baina yadayk fa inna ma'ahu qarin. Karena orang yang lewat di depanmu bersamanya iblis. Apalagi dia sengaja lewat, dia iblis. Yang sengaja melewati dan dia tahu di sana ada orang salat, maka dia temannya iblis. Minal jinnati wan nas. Perhatikan ikhwan, hafizakumullah. Hadhihi sutra. Baik. Sutratun lis-shalah, batasan untuk teritorial salat kita. Liman hadhihi sutra? As-sutratu lil imam walil munfarid. Sutra bagi imam atau yang sholat sendirian. Adapun berjamaah, antum masya Allah di belakang ustaz tidak wajib sutra. Maka bagi imam harus jelas batasan sholatnya. Atau antum sholat sendirian harus jelas batasan sholatnya. Baik, maka dia harus membuat batasan, dan batasannya harus berbentuk minimal satu jengkal, minimal satu jengkal. Ini berapa? Ada jengkal, masya Allah minimal satu jengkal. Baik, antara sutra dengan kita keumumannya 3 hasta, 1, 2, 3. Ini keumuman. Tetapi takarannya, adalah ketika sujud, kepala antum tidak sampai nempel sutra. Ketika sujud kepala antum tidak sampai nempel sutra. Ketika sujud kepala antum tidak sampai, sunahnya tidak sampai nempel sutra, tapi antara kepala dan sutra kalau ada anak kambing bisa lewat. Baik. Jadi 3 hasta, atau tadi ketika sujud kepala antum tidak sampai nempel sutra. Kalau ada anak kambing, kata rawi hadis, bisa lewat. Baik. Apa aja sutra Ustaz? Terserah. Yang penting sesuatu yang berbentuk. Bisa botol. Ini bisa enggak? Ada mungkin enggak? Ada mungkin. Bisa mimbar, bisa meja, tiang, tembok. Dulu para sahabat kana yataharrauna al-khawlajan. Para sahabat dulu mencari tembok, mencari tiang. Kalau Nabi SAW ma'ahu anazan, tongkat, tombak. Beliau kalau ke masjid bawa tombak. Lalu ditancapkan dulu, tidak berkeramik Cak, begitu. Lalu Nabi SAW. Di jalan tekan Nabi hewan tunggangannya jadikan sutra. Intinya barakallahu fikum ayat syabab,
La tusalli illa jangan sholat kecuali menuju ke sutra. Baik? Ya. Apa hukumnya Ustaz? Wallahu a'lam. Yang sahih jumhur mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Berarti apa? Makruh apabila kita tinggalkan tidak sampai batal apalagi haram, ya. Maka ya sahabat ikhwan, jadi ketika kita sholat sendirian atau antum jadi makmum, ya, jangan sholat terbuka begini. Terbuka begini. Harus ada sutrahnya, teritorialnya, batasannya. Sehingga apa hikmahnya? Ketika ada seseorang mau lewat, ya, maka dia dengan mudah bisa lewat ke belakangnya, bisa lewat ke itu di luar sutra kita. Silakan. Dia jelas, alhamdulillah jelas. Ya, dia bisa lewat ke sini atau lewat ke sini. Adapun lewat ke sini, maka ini hukumnya haram. Ya, Nabi katakan ala yaquma ahadukum arba'ina khairun lahu min an yamurra bainal musalli. Ya, engkau berdiri 40, disebut 40 Allah, 40 tahun, 40 hari, 40 bulan Allah. Engkau berdiri 40 kata Nabi, lebih baik daripada engkau harus melewati yang ya sedang sholat. Dan ini dosa, ya, termasuk dosa melewati orang sholat sengaja. Nah, termasuk Allah bisa antum menjadikan seseorang yang sedang duduk sutra. Baik, ada teman antum lagi duduk, jadikan sutra, boleh. Tapi utamanya baiknya tidak. Ya, mungkin dia ada hajat, mungkin dia dan seterusnya. Dan kalau antum tahu antum dijadikan sutra, biasakan antum sabar. Ya, antum dijadikan sutra dia sama teman, waktu. Ya, maka antum sabar. Ya, atau antum carikan penggantinya. Antum pergi. Cari tas atau cari apa? Botol atau cari seperti ini, antum pergi, tidak ada masalah, ya. Baik. Kata Nabi, la tad'u ahadan yamur bainana. Fa in aba falyuqatil. Kalau dia ngeyel, maka perangi dia. Ngeyel. Ya sering Ustaz praktek. Coba kesini, berdiri sini. Ustaz lagi sholat. Lewat. Ya. Kalau dia lewatnya dari sebelah kanan kita, maka tahan pakai tangan kita dan tahannya di sini, di naham, di sini. Ya. Nah, coba lewat lagi. Begini. Bukan begini ya, Pak. Begini. Lewat lagi. Ya, udah 3 kali. Ya. Kalau juga lah. Kalau dia lewat ke sebelah sini, maka tangan kiri sama di naham begini. Ulang begini, ulang tetap lewat, maka kita boleh dia tahan dengan keras. Ya, kata Nabi, fa in aba, bila ngeyel tetap dia mau lewat, fal yuqatil. Ada yang terjemahkan sadis, bunuh dia. Waduh. Bisa kita lihat di Masjid Nabawi hari sedang menuju sholat Jumat. Mungkin dia baca hadis itu. Ya, ada orang lewat, gak dikasih apa-apa lagi langsung cukup tombol sampai mimisan. Waduh, ini sadis ini. Ya, kalaupun mau melarang dengan keras, setelah sekali, 2 kali, 3 kali, ya, itu pun bukan ditonjok begini lah. Ya, itu ditahan dengan keras. Paham semuanya? Ya, jadi jangan melihat begini. Ya, terkadang boleh juga dengan cara kalau memang tidak ada jalan. Contoh, ini stroke. Kalau orang harus lewat, tidak ada jalan. Apa yang dilakukan? Antum bisa melangkah mendaki stroke supaya dia lewat. Boleh. Ya, yang penting dia tidak melewati stroke. Paham ya? Kalau dia tadi itu tidak ada jalan kecuali harus lewat, maka kita yang melangkah, dia di belakang kita.
Barakallahu fiik ikhwan azallakum. Itu terkait dengan sutra ya. Jadi siapa yang wajib sutra ya syabab? Imam atau salat sendirian. Kemudian ikhwan yang terakhir, tapi sebelum terakhir siwak ya, Masya Allah. Itu sangat bagus. Setiap mau sholat bersiwak ya. Dan yang lebih utama yaitu pakai kayu arak, kayu siwak. Baik, kemudian kita berdiri di belakang imam. Dan yang terakhir apa persiapannya? Yang merupakan syarat apa? An-niyah. Apa? An-niyah. Innamal a'malu binniyat. Niat. Dan Ustaz yakin niat itu otomatis. Contoh, tadi antum di belakang Ustaz mau sholat apa? Mau sholat apa? Asar. Ya? Atau dari asrama, Allahu Akbar ke masjid, mau apa? Salat apa? Asar. Lalu setelah itu masuk masjid. Lalu setelah itu dengar qomat. Lalu bangkit berdiri di belakang Ustaz. Mau apa? Mau apa? Mau salat. Salat apa? Salat apa? Asar. Betul atau tidak? Maka itulah niat selesai. Nggak usah usolli atau nawaitu somagodi itu. Bahkan ini bid'ah. Yang sahih usolli fardhu maghrib, usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu isya, arba'ah raka'ataini, salasa. Ini semuanya bid'ah. Haram. Ya. Karena andai kata baik, lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Andai kata baik niscaya Rasul dan sahabat mencontohkan, ya. Maka ucapan nawaitu usolli ini bid'ah, ini haram, ini tidak ada contoh, tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat di mana? Niat itu amalan apa? Sebab an-niyatu ayu amalul qalb. Ini an-niyah laysa fi lisan, an-niyah laysa fi al-yad, la an-niyah fi al-qalb. Ya, maka niat itu otomatis. Sekali lagi, niat itu otomatis. Antum belakang Ustaz tadi berdiri ya untuk sholat apa? Asar, itulah niat. Tinggal Allahu Akbar. Paham semuanya? Paham semuanya, kawan? Hafizakumullah. Semoga itulah ya sebab persiapan sholat dari awal ya. Nah, kita sudah jelaskan dan sempurnakan persiapannya agar kita menghadap Allah dengan sempurna insya Allah. Kita ingat sekali lagi, untuk apa nuntut ilmu? Ya sebab untuk apa nuntut ilmu? Tujuan utamanya untuk menjadi hamba Allah, untuk ibadahnya bagus kepada Allah. Ngapain nuntut ilmu? Ya, capek-capek ngapal Quran, ngapal hadis, tapi ibadah acak-acak. Sholatnya malas. Jangan tanya sholat sunnah, sholat wajibnya pun diremehkan. Lah, sampah tidak. Ingat bahwasanya ilmu itu sekedar alat. Ilmu sekedar alat. Ya, untuk apa? Alat untuk kita bisa menghambakan diri kepada Allah. Paham semuanya? Hafizakumullah jami'an. Wa tafaddalu ila baramijikum wa la tansaw wallahi laula akhafu an la tafhamu ya wallahi lan atakallam fi hadzal masjid illa bil arabiyyah. Ya, andai kata Ustaz tidak takut antum tidak paham, sementara Ustaz ingin antum paham, niscaya Ustaz tidak akan bicara kecuali bahasa Arab. Wallah. Lakin khasyitu alla tafhamu, lidzalika kharij al-muhadarah natakallam bil arabiyyah. Ma fi Indonesia haram fi hadzal ma'had Indonesia wala siyama Sundawiyah ya kulluna natakallam bil arabiyyah. Fahimtum ya syabab? Hafizakumullah wa sara'akum wa tafaddalu ila baramijikum wa jazakumul khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.